Halo, Dad Hello, Mom. hello Dad Mom, Salam untuk Anda semua. Thank you untuk Anda yang masih dengerin ya, untuk Dad Mom yang masih dengerin FB2B from Bapak to Bapak masih bersama dengan Aldian Prakoso dan Lawrence Jaskiel di sini. Kita episode membahas 9. wow, di episode ke-9. Wow, amazing. Ini sebenarnya episode ke-9 ini nih, LJ tuh terinspire dari kemarin, Dad Mom. Jadi kemarin itu eh, soal dia nih cerita sama LJ tentang kenalannya yang anaknya itu didiagnosis ataupun juga dinyatakan skoliosis sama dokter gitu. Dan ini juga menjadi semacam apa ya, alert gitu di otak LJ bahwa skoliosis itu bisa dimulai dari anak-anak ya Ko Al ya. Ya, dari Nah, itu anak-anak. ceritanya gimana sih kok kenalan yuk dari awal? Iya, jadi Taunya kalau taunya yang dari mana gitu kok dia nah tuh. ini dia, justru itu uniknya nih LJ. Oh. Yang kenalan ini dia taunya itu justru orang tuanya nggak ngeh kalau anaknya ada kelainan. Oh, bukan orang tuanya yang pertama kali Bukan orang menemukan. tuanya. Dan ketika mereka Oke. ternyata ke dokter, Hmm. dokternya juga bilang biasanya memang yang menyadari itu bukan orang tua. Karena orang tua itu kan sehari-hari melihat nih Hmm. perubahannya pelan-pelan 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 segitu sehingga mereka nggak sadar. Jadi biasanya yang lebih Ah, ngeh iya. itu justru orang yang jarang ketemu karena melihat loh kok beda Ada gitu. Ada perbedaan sesuatu ya. yang beda gitu. Iya, 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 Apalagi iya, iya. kalau anaknya nggak ada keluhan kayak pegel, capek atau apa gitu. Emang biasanya skoliosis itu nggak ada keluhan kok. Misal kayak pusing kepala atau apa, itu asam urat ya Ya, kok. nggak tahu juga ya. Cuma Nggak ada ya. yang Bisa kayak sakit-sakit atau apa gitu. yang gue tahu ada juga yang merasa pegel gitu. Oh, oke. Soalnya ada kenalan lain lagi yang anaknya itu waktu skoliosis itu merasa pegel. Makanya sama orang tuanya terus periksa, periksa dokter anak terus akhirnya ke ortopedi dan segala macam gitu. Ternyata Oke. skoliosis. Nah, kalau kenalan Oke. yang ini, Hmm. anaknya nggak ada keluhan LJ. Aman-aman aja. Jadi Aman-aman aja, nggak ada orang rasa tua juga nggak. pegel, nggak ada rasa Ya. ini, jadi ya biasa aja. Hmm. Justru yang ngelihat itu tantenya. Tantenya Oke. bilang, loh ini kok kayak tulang ininya ada yang kayak nonjol gitu ya. Oh, Nonjol gitu. oke. Nah, lalu yang kenalan gua ini, tengah ngeliat itu kepikirannya, apa anaknya ini pernah jatuh ya? Gitu. Jatuh jadi mungkin tulangnya ada yang dislocated atau apa gitu ya. Jadi ya Make ya sense udah. sih kok, make Hah? sense. Make sense, Ya, karena pasti pertama kali nggak mungkin kepikiran skoliosis toh. gak Kalau kepikir. misalnya kayak dikasih tahu kayak gitu, mungkin jangan-jangan apa nih lebam atau Iya, apa kali ya jatuh mungkin atau ya. dislokasi atau apa gitu. Mungkin nanya. Hmm, Terus mereka ini nanya ke anak, emang kamu pernah jatuh ya? Anaknya bilang enggak gitu ya. Udah, terus langsung mereka bikin jadwal ke ortopedi. oke. Ya, Nah, ketika dibawa ke ortopedi, ini terus ini dilihat, oh ini skoliosis nih gitu. Karena ternyata oke. skoliosis itu nggak cuma melengkung doang nih Aji, melengkung dan bentuk C Itu atau huruf bentuk S S. kan? Iya, Oh, bisa kalau bisa C, skoliosis. bisa S. Nah, kalau yang Oh, kenalan ini bentuknya S, makanya nggak kelihatan. Karena kan S ini secara keseluruhan kan tetap dia bentuknya ya, lurus ya, ya, kan. ya, 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 ya. Gitu. Nah, skoliosis ini secara selain dia melengkung bentuk C atau S, Hmm. dia itu juga melintir LJ. Melintir tulang Melintir. belakangnya, Iya, spine-nya. tulang spine melintir gitu. Nah, makanya karena Wow. melintir ini, makanya tulang belikat itu kelihatan ada yang kayak rada nonjol. Nah, ini Oke. mereka juga baru tahu. Gue juga baru tahu nih ketika mereka cerita. Iya, iya, iya. Ternyata toh Ini ya, aja juga. melintir Iya, iya, gitu. iya. Jadi Oke. ya itu, kalau yang bentuknya S ini kadang kan nggak kelihatan tuh LJ karena postur Karena anaknya tetap aja postur lurus badan gitu ya. kan. Oke. Karena badan ini kan berusaha mengimbangi ya, ibaratnya kayak Mm-mm. gue kepikir itu kayak tanaman. Tanaman itu kalau kita arahin dia menjauhi matahari kan dia berusaha mencari matahari tuh. Ya, 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 ya. Nah, ini tubuh ini juga sama nih, berusaha tumbuh ke atas kan. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi tumbuh ke atas ini dengan apa ya, bentuknya S gitu loh. Ya, ya, ya. Anak temen lu Betul. ini umur berapa sih kok? Dia umur 13 LJ. Oke. Jadi 13. jadi mereka ini lalu dilihat tadi kan awalnya kan dokter ortopedi. Hmm. Lalu dokter ortopedi bilang nggak apa-apa diobservasi aja dulu gitu. Hmm. Karena belum mencapai 30 derajat gitu. Kalau mencapai Hah? 30 derajat baru Oke. nanti dikirim rehab medis atau pakai brace ya. Nah, mereka nggak mau. Jadi tungguin 30 derajat gitu baru. Kagak LJ, dia enggak. Karena Oh, oke. kenalan gua ini punya ada saudaranya yang dokter rehab medis. Mereka tanya,
Oke, 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 oke. Terus kalau sama saudaranya ini direkomendasiin ke dokter rehab medis yang biasa Ya, menangani skoliosis. oke, oke. Karena dokter rehab medis ini ternyata gue juga baru tahu nih dari cerita ini kalau dokter rehab medis ini ternyata macam-macam. Ada yang menangani sering menangani pasien yang habis kecelakaan Ya, atau habis kena stroke, lalu ya, juga yang skoliosis ini. ya, ya, Jadi ya. dibawa yang ke dokter rehab medis yang bisa menangani skoliosis. Oke, oke, Gitu. Nah, oke, oleh dokter rehab medis disarankan pakai brace. Brace itu yang kayak oke, rompi itu loh, oke, rompi oke, yang dari plastik ya, oke. rompi yang dari Sehari-hari tuh plastik. kok berarti dia harus pakai terus. Betul, Atau sehari-hari. oh, bukan Bahkan kayak bukan enggak, kayak maksudnya mungkin hari apa boleh lepas gitu. enggak. Justru setiap hari itu 18 jam sehari pakai. 18 Dan jam. bahkan paling penting itu dipakainya pada saat tidur LJ. Oke, Karena tidur itu menurut dokter rehab medis ya, itu badannya kan lentur ya, dan apa ya hormon-hormon itu tumbuh apa pertumbuhan itu lebih pertumbuhan pada lebih saat cepat tidur. pas saat Hmm, tidur. Apa hmm, ya istilahnya homeostasisnya berjalan gitu. hmm, hmm, hmm. Gitu. Cuma ya ini ya, kalau gue dengar dari ceritanya, Ya, ini dari cerita yang teman ini, itu dokter rehab medisnya baik banget loh. oke. Jadi itu baik banget itu maksudnya dalam arti ini ya, nanti kamu biasanya akan merasa nggak nyaman di awal gitu, bilang ke anaknya gitu, Pasti sih. nggak aman. Cuma jadi nggak apa-apa, kamu nggak usah langsung pakai 18 jam, tapi bertahap, lepas pakai atau Ya, kendorin gitu, ya, ya. gitu. Jadi Oke. nanti kalau udah biasa ya mungkin jeda waktu 2 minggu, 3 minggu gitu ya udah semakin biasa bisa Ya, dikencengin gitu. ya, ya, ya. Jadi maksudnya meningkat, Adaptasi, meningkat. betul. Jadi dia juga bisa apa ya adapt lah ya gitu ya kok. Betul, adapt ya. Kayak kayak ini aja pertama kali gue pakai kacamata kan juga rasanya Hmm. aneh ya. Dulu kan Benar. lepas pasang Ya, biasain ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Dan kayak pertama Benar-benar. kali pakai sipap juga kagok kan. Tidur Iya, iya, kagak iya, iya, enak iya. gitu. Jadi ya, Di oh ini episode rasanya kayak gitu sebelumnya ya. tuh Bapak Ibu Iya, ya. episode Jangan sebelumnya tentang lupa, ngorok. iya, udah ngorok. I Ngorok, see, I oke. see, I see. Kok LJ Hmm, pengen mencoba berada di sepatu anak temen Yu itu deh kok. oke. Apa ya kok kira-kira, Yu sempet tanya gak ke temen Yu ini, perasaan si anak itu gimana? Maksudnya dia accept gak dengan kondisinya bahwa, oh aku di umur 13 skoliosis loh, aku harus pakai brace sehari-hari. Apakah dia accept atau dia kayak denial dulu kok? Atau gimana kok? Aku pengen mencoba Oh, mengerti pikiran si anak peritin ini deh kok. oh dia accept LJ Oh, oke. Wow, that's karena good. kan dari ceritanya ini si dokternya itu kan nanya dulu ke anaknya, kamu nanti mau pakai brace mau nggak? Dokternya nyeritain loh pakai Wow. brace ini rasanya gimana gitu. Terus juga nanya juga ke orang tuanya, bapak ibu tega nggak kalau nanti anak ini pakai brace? Karena ternyata ya ada loh orang tua yang nggak tega anaknya pakai brace Masuk akal sih kok. Karena karena kan emang nggak rasanya nyaman, ya, iya. Siapa nggak lah orang tua nyaman. yang mau melihat anaknya kayak memakai kayak gitu ya maksudnya ya. Rompi gitulah Iya, ya. iya, iya. Cuma Bagaimanapun kan itu bukan sebuah aksesoris kok. Itu betul adalah sebuah alat alat bantu, alat alat bantu bantu medis. medis gitu loh. Tapi kan Sehari-hari juga lagi kok. benar selama 18 jam. Tapi kan nggak kelihatan sebenarnya LJ setelah pakai baju kan Memang nggak kok. kelihatan. Tapi kan kita tahu kalau orang rumah. Iya kan? Maksudnya kalau aku sebagai orang rumah pasti kan aku sebagai orang tua pasti ngerasa, aduh dia pakai itu gitu loh maksudnya. Ini mungkin Iya, awal-awal aja sih ya kok ya. Karena ini betul. kan mungkin ceritanya dia juga baru kan. Jadi kan makanya Iya. aku berusaha kayak memahami si anak itu perasaannya kayak gimana sih. Anaknya sih oke aja karena kedua Oke. orang tuanya mensupport LJ. Oke. Nah sekarang perasaan si orang tuanya tuh kok. Gimana temen Well, yuk? temen Begitu gua sih dikasih tahu dia bahwa anak kasih tahu bapak nih skoliosis ya gitu. dia ceritanya ya kaget LJ. Oke. Pertama kali kaget lah, kok bisa skoliosis gitu nanya dari mana gitu. Terus ya Hmm. dokternya jelasin, skoliosis itu belum diketahui penyebabnya. Mayoritas skoliosis itu penyebabnya nggak tahu. Itu yang disebut apa ya? Idiopatik skoliosis itu nggak Hmm. jelas penyebabnya. Oke. 80% skoliosis itu idiopatik skoliosis. Penyebabnya Hmm. nggak jelas. Hmm. Nah, Oke. yang 20% lagi itu bisa karena tadi waktu proses kelahiran, proses hamil itu ada tulang yang tumbuhnya nggak sempurna.
Oke, Gitu. jadi bisa dibilang semacam bawaan gitu kali ya, kok ya? Nggak Maksudnya tahu juga LJ, oh, aku nggak tahu juga? nggak bisa dibilang Jawa bawaan juga ya kalau menurut dokter ya, Iya 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 iya. gitu. Mereka bilang 80% nggak diketahui penyebabnya gitu. Oke Mungkin bisa dari bawaan dan juga bukan juga karena postur atau makanan atau exercise. Jadi oke nggak tahu, sesuatu yang masih oke. misterius lah gitu. Dan Iya, ini oke. ternyata juga kata dokter dan ada yang gue baca kan gue penasaran nih baca, Mhm. itu ternyata lebih sering terjadi pada anak perempuan dibanding laki. Oh, alasannya kok? Nggak tahu LJ. Bukan hormonal atau apa ya? Bukan. I don't know. Oke oke. I don't know. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin ya bisa diskusikan dengan dokter rehab medik Iya atau iya 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 ortopedi iya. ya. Iya iya Gitu. iya. Cuma as far as I know yang dari dokter ini cerita mereka juga nggak tahu. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin nggak sih kok ada faktor eksternal, let's say gini, Detmam nanti tolong dikoreksi ya, LJ benar atau salah. Jadi gini, yang LJ dengar itu, yang salah satu yang memberikan sumbang sih atau penyebab skoliosis, mulai dari anak ataupun juga orang dewasa, itu adalah faktor eksternal. Contoh misalnya pada saat dia membawa tas sekolah nih kok, tas sekolahnya itu berat dan cuma disampir satu, Mm-mm. which is harusnya kan ransel tuh ya, jadi seimbang Yes. atau dia sering menjinjing sesuatu yang berat. Contoh misalnya anak itu membantu bapak ibunya bekerja di toko dan dia harus membawa kardus misalnya di satu tangan. Betul. Atau posisi duduk yang nggak benar misalnya nih kok. Nah ini Datpam juga boleh ya lihat-lihat anaknya pada saat dia main game Hmm. sambil sambil santuy kan tuh kok biasanya main game. Dia kan Posisinya. sambil santuy posisinya nggak enak kayak gimana. Nah itu faktor-faktor eksternal tuh yang mungkin bisa menyebabkan skoliosis. Benar gak sih kok? To be honest, I don't know LJ. I Oke, don't know. oke. Karena gue bukan dokter ya. Iya sih, iya, iya, iya. Kita Gitu. juga nggak mau membahas dari segi medis nih ya. Iya, Ya, dari nggak segi mau yang ini gitu. ya. Cuma jika sudah kejadian, Ya, seseorang anak itu mengalami skoliosis darah yang sih, oke. medis ini sih bilang, dia itu kalau bawa ransel, jangan terlalu berat. Hmm, Jadi dipakai di bahu nih, dua kiri ya, kanan. ya. Tapi jangan terlalu berat. Kalau berat kan nanti bungkuk apa sih, condong ke depan ya. Yes, yes, Jadi benar keluarin banget. sebagian, dibawa di tangan nih, gini nih. Ya, Pangku dibawa ke depan. Jadi ya, tubuhnya tetap tegak. ya, ya, Terus ya, 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 kalau bawa barang juga yang balance antara kiri dan kanan. Tadi kayak LG ya, bilang, jangan berat sebelah ya, ya, gitu. ya, 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 Nah, tapi ini ya, konteksnya kalau sudah mengalami skoliosis. Kalau dalam konteks yang normal, gua nggak tahu LJ. ya. Tapi benernya masuk Nah, akal juga sih kalau dilihat-lihat. iya sih kok, bahkan ada angkanya loh kok. Jadi untuk anak-anak ya, bahkan kita sampai orang dewasa, kita itu anak-anak terutama ya kok ya, ini setahu LJ nggak boleh membawa beban di punggungnya ataupun di tangannya, di salah satu tangannya ya, bukan kedua tangannya, di salah satu tangannya lebih dari 10% berat badannya kok. Ya, Jadi contoh, misalnya berat badan dia 60 kilo. 60 kilo, wah Udah agak gemuk kalau tuh kok udah untuk udah anak-anak ya. udah hampir dewasa muda kan udah Iya, iya, segitu. iya, iya, iya. Nah, itu Atau nggak boleh 45 deh lebih. kalau remaja, Nah, 45 remaja kilo. ya 45 ya, masuk akal Ya. tuh. Nah, itu tasnya itu, tas sekolahnya nggak boleh lebih dari 4,5 kilo. Gitu loh kok. Jadi itu benar-benar Dharma mungkin harus juga coba perhatiin ya anak-anaknya. Kalau misalnya dia bawa tas keberatan atau gimana, ini juga sebenarnya LJ juga pengen jadi perhatian teman-teman Bapak Ibu ya yang juga berprofesi sebagai guru nih. Nah, di sekolah mungkin ada fasilitas loker yang nggak harus anaknya membawa buku terlalu banyak sehari-hari, misalnya gitu ya. Ini ngomong sehari-hari ya, daily. Tapi kalau misalnya kayak sekali-sekali membawa projectnya atau apa yang ini, ya mungkin bisa dibantu gitu loh. Tapi sekarang Jadi juga bawa laptop loh LJ ke sekolah. oke, oke, oke. Karena dulu nih kalau LJ sekolah nih masih bawa buku kok. Buku teks yang benar-benar tebel-tebel. Plus lagi, Eh, belum lagi buku catatan dan buku PR. Bisa tuh. Iya, kalau Ada anak-anak buku gue juga bawa catatan. laptop juga sekarang. Oke, oke. Jadi paling nggak solusinya tadi sebagian barang dikeluarin, sebagian buku keluarin, tenteng Iya, di iya, dekap iya. di depan nih. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. posisinya rata. Atau kalau mau dibawa kiri kanan ya dibagi yang rata lah kiri kanan gitu Iya, biar iya, iya. balance sambil Sebagai belakang. tambahan ya kok, dulu waktu LJ Iya. kecil, belum lagi kok gantungin botol minum. Iya, Jadi bekal di belakang udah makan. langsung depan sama bawa bekal makanan kok.
Oh, Banyak ya anak-anak bawanya ya, iya. Atau kalau enggak sekarang bawanya troli aja sekolahnya. troli. Semacam Iya. pramugari dong kok ya. Iya. Kan Iya ada iya tuh, iya iya, itu bisa backpack jadi. yang ada Iya rodanya iya iya tuh. iya, itu Bisa bisa jadi juga. sebuah solusi sih, gitu. Benar, Tapi bisa juga. tetap buat aku, kayaknya menurutku tas anak-anak jangan sampai terlalu besar deh, if possible, Iya. gitu. Betul, 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 betul. Gitu. Nah ini juga, ini ternyata kan kalau misalnya Mmm, tadi nih kayak yang mmm. kenalan gua ini, kan anaknya nggak ada gejala nih, dia nggak bilang pegel, nggak ada Oke sakit oke, gitu, nggak terdeteksi lah kok ya, nggak nggak kelihatan secara terdeteksi, nggak kelihatan. visual, Secara visual iya nggak kan? kelihatan, dia nggak Iya bilang iya pegel, iya. nggak bilang ini kan, Mhm terus mhm mhm. bentuknya secara ini juga lurus-lurus aja ke Iya atas iya gitu, iya karena iya iya. bentuknya kan S gitu. Iya iya Jadi iya. mungkin ada baiknya juga kalau orang tua melakukan screening kali ya, ngecek lah. Screening, oke. Screening lah, mungkin bawa ke dokter rehab medik atau ortopedi gitu kan mereka bisa mungkin, atau mungkin kita ini ya, kalau anaknya ini minta mereka buka baju, kita lihat nih mungkin tulangnya, spine-nya kayak gimana gitu. Ya nggak tahu ya, Mmm, kita sebagai orang awam bisa nggak gitu. Tapi kalau nggak ya mungkin ya iya iya iya. bawa ke ortopedi atau ke dokter rehab medis aja untuk screening aja, untuk Screening prevention ya, lah, just for prevention. prevention. Iya 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 Heeh. iya iya. Kan kalau semakin awal, bagus kalau nggak ada apa-apa ya, tapi Iya, seandainya sampai ada skoliosis kan bisa tahu lebih the dini ya kok ya. earlier the better gitu kan, karena True masih bisa dikoreksi. Karena kan ini true. sebenarnya kan berpacu melawan waktu nih. Iya, Kan benar karena benar kan benar. anak-anak itu kan tulangnya masih berkembang hingga umur 17, 18 tahun ya. Iya 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 Kalau sudah umur 18 tahun ke atas kan tulangnya udah keras kan, iya mau dikoreksi udah susah gitu. iya, lebih sulit ya. Lebih Oke oke. sulit. Oke Kalau mau oke oke. surgery kan juga resikonya Wow, lebih itu besar perlu juga. dipikirkan berkali-kali lipat kalau surgery ya. Iya nggak sih, Kak, Iya. ya? Ya, jadi kalau bisa ya dikoreksi sih dari Sejak dini ya. seawal sejak Iya dini iya gitu. iya, prevention lah ya, lakukan apa Benar, yang benar. bisa Detmam lakukan, rajin-rajin untuk, apa ya, mungkin usahakan dekat dan juga memantau anak gitu ya. Mungkin Ya, gitu kali ya, ya. Kak, ya? Mungkin Ya? gitu ya sambil ya Heeh, dirasain lah sambil ini apa sih? lihat, Rasain ini yes tulangnya ini gimana sih? yes. Lurus nggak sih apa ada ini? Mungkin pada Kalau saat di-hug gitu kali ya, "Kok ada yang nonjol atau apa nih?" Mungkin gitu nggak sih, kok? Mungkin pada saat kita hug dia, kita hug anak, mungkin nggak kok? mungkin juga, Kita tapi rasain. masalahnya kan gini LJ, tadi yang menurut dokter rehab medik ini orang Mhm, tua itu kadang kan nggak ngeh karena kan nggak perubahannya ngeh ya? pelan-pelan. Iya sih, bener sih. Ingat nggak pepatah ini? Katak yang direbus di air panas pelan-pelan kan dia Mmm, nggak sadar. heeh, Dibanding katak yang dicemplungin di air yang mendidih. langsung, iya iya iya, bener Langsung sih, ya bener. mungkin ibaratnya kayak gitu loh. Orang Iya yang iya nggak iya sering iya. lihat, nggak ketemu lihat, loh ini kok beda. Sedangkan kita yang sehari-hari lihat kan lihat perubahannya pelan-pelan pelan-pelan kan kayak nggak ngeh. Yes yes, Dan bener, bahkan nih ya, ada yang orang tua yang datang dengan anaknya miring gini, udah miring. Orang mmm, tuanya juga nggak percaya loh waktu dibilangin anaknya skoliosis. Dia ah, nyangkain ini anaknya lagi mungkin lagi posisinya gini. iya 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 iya, ini kayaknya di fase denial deh nih kok, namanya kok. Iya, nggak tahu Iya juga. nggak sih? Mungkin karena terbiasa juga ngeliat kayak gitu, nganggep biasa. Mungkin anaknya lagi posisinya emang lagi gini kali, gitu Mmm, disuruh ini ronsen, ronsen skoliosis. iya 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 iya. Ternyata 37 derajat. Iya 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 Udah iya. parah banget itu. Umur Oke. 17. Wow 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 wow. Nah, gimana nih Koh, jadi, buat that mom mungkin kalau seandainya kita, mungkin unfortunately atau amit-amit ya Iya, berada di dalam posisi seperti ini, di mana anak kita, didiagnosis skoliosis, mungkin kalau menurut LJ tahap pertama itu adalah penerimaan nggak sih Koh? iya, Maksudnya kan, memang. paling sering kan pastinya kita denial. Denial kenapa? Bukan denial kita gimana ya, mungkin denial karena kita tuh sayang sama anak kok. Kita kayak Iya, nggak percaya anak kita kenapa anak kita, gitu iya, nggak sih kok? iya. Mungkin pemikiran Why si our kids gitu ya? Kenapa nggak iya anak lain sih, lain gitu kan? iya iya iya. Ya mungkin kayak Bukannya kita gitu. berharap anak yang lain sih, bukan. Bukan, Cuman bukan. Cuma karena nggak tega kan? pasti kenapa Heeh, anak gue ya yang kenapa anak gue skoliosis ya ya? gitu. Iya, kok bisa Iya, ya? yes yes. Terus ada rasa bersalah juga sih, pasti. Nah, ini nih kok, Rasa bersalah. gimana ya kok supaya kalau kita berada di sepatu si parents-nya atau sepatu temen you deh ya spesifiknya, nah supaya dia tuh nggak terlalu terpuruk ataupun merasa guilty yang kayak terlalu karena bisa dimengerti kok. Pasti orang tua akan, "Oh, jangan-jangan aku kurang perhatiin ya? Oh, jangan-jangan oh kenapa ya?
apa jangan-jangan genetis ya dari aku ya? Gitu kok. Maksudnya timbul pikiran-pikiran yang Hmm, menyalahkan diri sendiri. Itu wajar eh, kan kok biasanya kayak gitu kan? ya ada kayak gitu kan self talk negatif gitu kan. Heeh. Iya, cuma ya kita mesti balik lagi juga kan tadi seperti yang dibilang itu ada menurut dokter tadi justru orang tua itu yang kadang kan nggak ngeh karena tadi Hmm, perubahannya kan pelan-pelan itu LJ. hmm, Jadi hmm, ya itu ya mau hmm. bilang orang tua salah ya salah kan nggak juga ya nggak bisa juga ya karena ya terbiasa melihatnya pelan-pelan perubahannya jadi nggak ngeh gitu. Ya, Nggak ya, ngeh. Jadi ya, ya itu kalau ada rasa bersalah tersebut ya diterima aja rasa bersalahnya. ya, Terima, diproses, maafkan ya, diri sendiri. ya. Maafkan diri sendiri gitu. Maafkan diri sendiri dan lalu juga bisa juga dengan ini mendukung anaknya. Oh Oke, iya, ini paling penting sih kok ya. betul. Kayaknya support Support. our kid gitu ya. Dan Yes. tapi bentuk supportnya kayak gimana kok? Maksudnya kayak kita berarti ya kita setiap hari kasih semangat lah ya ke dia untuk Ya, kayak mungkin terapi atau apa gitu. ya, sportnya kan bisa berbagai macam hal. Misalnya kayak tadi pertama kali pakai brace gitu kan mungkin ada Ya, rasa nggak nyaman ya kita ya, encourage lah, bisa encourage anaknya gitu. Oke. ya. Kayak tadi dokternya bilang kan ini di awal nggak nyaman, perlu adaptasi, orang tuanya jangan maksa lu pasti langsung pakai ya, tapi kan juga ya. Oh iya Oke bener. gitu. Bener-bener kok. Maksudnya kan kata dokter harus 18 jam. Ya udah 18 jam kamu nggak boleh lepas. Nah, mungkin kita Dokternya kan sebagai tadi orang udah tua, bilang perlu iya ada iya waktu iya benar adaptasi. benar Jadi jangan benar maksain benar benar juga. kok. Nanti Benar anaknya kok. malah ini loh, membenci alat itu kan jadi Yes. berabe juga. Yes, malah dia nggak mau pakai sama Malah sekali nggak mau ya. pakai. Jadi Iya. kita support pelan-pelan. Kalau dia merasa nggak nyaman apa ya udah wajar lah ya sesuatu. Gimana sih rasanya badan ini kayak dipaksa Iya dikoreksi iya itu kan iya nggak iya iya enak iya iya. gitu. Iya 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 iya. Itu yang pertama kita support secara emosional dari situ. Terus Iya. berikutnya kan juga selain itu kan ada juga terapi dan stretching dan exercise yang Hmm. skoliosis itu. Ya, Jadi ya, bisa nganterin anaknya ya. ketika melakukan ini ke kliniknya rehab Hmm. gitu. Benar Terus benar kan lalu benar. juga ada exercise yang dilakukan di rumah tuh. Oke, Nemenin oke. tuh, karena kan ada juga gerakan yang mesti diliatin kan. Ini posisinya udah nggak bener nggak gitu. Iya 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 iya. Terus Wow. selain itu juga ini ya, ntar yang temen ini cerita apa ya? Oh ini berenang LJ, katanya ternyata berenang. Oh gitu. Itu Berenang olahraga yang bagus ya kok buat ini bagus. Berenang skoliosis. Oh, oke. kalau berenang itu yang disarankan gaya bebas. Karena gaya bebas itu Oh, ternyata ini kan narik nih. Kita iya narik, bener ya. Yes, narik, yes, 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 yes. narik gitu ya. Gitu. Ya, Dan ya, yang ya, lebih ya, ya. bagus lagi sebenarnya gaya kupu-kupu. Tapi Wow, kupu-kupu kan berat, berat sih, berat berat. sih. Jadi makanya ya udah kayak bebas saja. Ya, 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 Seminggu ya. 2 kali, 20 hingga 30 menit Ya, gitu. ya, 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 ya. Yang ini ya kan orang tua bisa nemenin juga, nemenin Benar, berenang bareng benar, 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 anaknya gitu. benar, Jadi kan benar. Ya, ya, ya. being there with them gitu. Ini this Itu udah also sebuah another support yang support. meaningful sih menurut Yes, LJ. dan sekaligus quality time loh LJ. Oh, iya, benar, Ya kan? benar banget, benar Berenang banget. bareng anak, nganterin anak gitu Iya kan. ya. Habis Quality berenang time. makan nasi goreng bareng itu seru loh, lapar loh, dan malam habis Iya, iya, berenang. iya, 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 iya. Iya 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 Iya, iya iya. jadi bisa Benar benar melakukan benar. begitu juga, banyak juga yang bisa kita lakukan dan Hmm. misalnya pun orang tua ada merasa bersalah kan bisa juga ada disyukuri, untung loh sekarang ketahuan dibanding nanti ketika dia udah dewasa, iya nggak kan? Benar benar benar. Ini mah orang Indo Indo banget kok. Kalau orang Indo tuh apa aja untung ini, untung itu untung sekarang apa aja selalu untung. Tapi ini sebuah Ah, afirmasi positif ya, Deadmau5 ya. iya, iya dibanding Untung nanti ya. Benar. ketahuan ya kan, Yes. lebih Benar parah, benar bisa lebih parah. Kalau benar. udah dewasa kan susah, Ya ya ya. operasi jadinya. Pasti aktivitas dia juga mungkin sedikit banyak akan terganggu juga dan posturnya kalau misalnya nggak ditanganin menurut aku derajatnya pasti akan bertambah dong karena Bisa kan pasti bertambah, dia karena masih masa pertumbuhan kan kalau bagi yes anak yes gitu. benar 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 Kecuali kalau sudah oke nanti dewasa ya dia nggak akan bertambah kecuali mungkin mungkin ada penyebab lain kayak osteoporosis atau mungkin ya tadi ya 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 beban ya atau posisi kerja yang terus membungkuk itu kayak kayak misalnya dokter gigi gitu. ya Ada yang pakai korset untuk mencegah itu. ya 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 Gitu. oke Dan ini juga nih kan LG juga mau ngelahirin nih nanti nyonya. Hmm. Itu juga loh ada hormon relaksin dalam Apa tuh kok
Hormon relaksin itu kan ini pada proses kehamilan ini kan ada hormon relaksin itu yang dia membantu melenturkan ini ligamen-ligamen sendi-sendi gitu. Mhm, mhm. Fungsinya itu kan nanti ini agar ya ketika bayi mau lahir itu pelvik Mmm, kan lebih gampang terbuka, lebih gampang lebar gitu. oke oke. Jadi kan proses lahir normal itu akan lebih lancar gitu kan, Iya kebetulan, karena lentur. LJ sama Nyonya pengen lahir normal nih, Ko. Pas Betul, karena itu kan banget. posisinya lentur tuh, jadi Heeh lebih heeh mudah ini dengan heeh. adanya Heeh heeh. hormon relaksin ini. Heeh 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 heeh. Nah, tapi ketika bayi sudah lahir, hormon Mhm. relaksin ini masih diproduksi tubuh loh, Oke nggak langsung hilang. oke. Makanya kalau orang dulu itu kan bilang, ayo pakai gurita, Pakai korset pakai gurita. setelah Kalau dulu melahirkan ya. Iya 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 betul. iya Cuma iya. kalau dulu kan dibilanginnya pakai korset, pakai gurita ini tuh buat ngecilin perut lagi. Nah, Ada sih, Ko, ada sih iya, faktornya untuk itu. betul. Heeh Tapi heeh heeh. ternyata gue baru tahu nih, Heeh, kalau ternyata pakai gurita atau korset ini juga untuk menjaga postur tubuh si ibu. Karena kan masih ada bener. hormon relaksin nih. Ya Sendi-sendinya masih lentur nih. Jadi ya kan ya ya. baru ngelahirin kan nyusuin, bungkuk ngangkat Ya, bayi gitu yes yes segala kan yes itu. yes Jadi yes. pakai korset ini gunanya juga agar dia tulangnya nggak terganggu, nggak Iya iya iya. membungkuk gitu. Dikoreksi lagi gitu ya, Ko, ya, ibaratnya ya, Dikoreksi, dikuatkan, dijaga lagi. Yes yes dijaga yes. selama 40 hari gitu. Oke, siap, catat. Kayaknya itu udah bagian dari rencana Fatty juga tuh ya. Nah, Ibaratnya kalau orang Jawa tuh pakai stagen kok. Bengkung stagen ya. kalau istilahnya sekarang. Betul. Iya, jadi yang dililit gitu kok, dibebat Iya, yang dengan diikat-ikat kencang. gurita tuh kalau dulu gua Yang disebutnya tuh. diikat-ikat. Benar benar benar. Nah, itu penting tuh. Nah, iya, Nah, ternyata ada alasan medisnya juga ya untuk ya 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 nah ya ini ya. juga. Ada Yes yes hubungannya yes. juga, nyambung juga dengan skoliosis gitu. Thank you kok reminder-nya. This is, Sama-sama LJ. benar-benar berguna banget sih ya. Oke, Iya. kalau gitu kita wrap up ya kok. Kalau dari LJ nih Yes. ya, untuk mem-wrap up episode ini, kalau pesan LJ sih yang pasti banyak-banyak pantau terus tumbuh kembang anak Dead Mom. Iya, perhatikan terus posisi badannya seperti apa, dan ingatkan mereka kalau seandainya mereka membawa beban terlalu berat, terutama misalnya tas sekolah ya, yang sehari-hari itu, coba dicek supaya jangan terlalu berat. Lalu posisi nih anak nih ya, pada saat kayak bermain game ya, lagi santuy gitu ya, coba lagi belajar juga kok, sangat mungkin loh kok, Iya, saat iya. belajar kan kadang Heeh, suka heeh. melengkung kayak gini. Iya, Nah, coba nunduk Dharma gitu ya. perhatiin supaya Posisi mereka posisi kursi posisinya bener, disesuaikan. Kursi dan disesuaikan gitu meja, ya, ya. body alignment-nya, meja belajar tuh coba dicek gitu ya, posisinya disesuaikan. Gitu aja sih. Kalau dari Iya. Koal, mungkin Kalau kalau ini Koal nih ya ini deh ya, tambahan untuk ya ini dari aja si lah. orang Coba tuanya, cek inilah apa tulang-tulang screening spine, ya spine screening ya. anaknya coba dirasain lurus nggak sih? Yes. Kalau 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 ada ragu ya udahlah ke ortopedi atau ke dokter rehab medik. Ya, ya, Just to ya, make ya. sure aja untuk prevention. Karena lebih baik mencegah. Yes, mencegah Betul dan gitu ya. seandainya jika ada Ya, lebih cepat ditangani lebih baik. yes. Much better. Gitu. Dan ya kalau dari cerita tadi kenalan tadi kalau oleh dokter ortopedi dibilang dibiarkan saja sih ya coba langsung ke dokter rehab medik aja deh. Cari second opinion deh mungkin Cari ya. second Karena opinion kalau ya. menurut LJ dibiarin itu akan makin nambah gak sih Bisa, derajatnya? Maksudnya secara bisa. Ada logika gitu. potensi nambah LJ. Heeh. Jadi Jadi sebaiknya jangan sampai, dikoreksi. iya sih, sebelum itu nambah, derajatnya bertambah, 1 derajat itu menurut aku matters loh kok. Ya, dan Ngebalikinnya kan ternyata perlu waktu. setelah gue juga research kan gue penasaran nih. Hmm, Research itu ternyata dari sisi dokter rehab, medis dan dokter ortopedi ini juga ada perbedaan pendapat tentang ah, mengkoreksi ini. oke, oke. Jadi kalau dokter rehab medik itu sejak awal udah dikoreksi. Jadi kalau menurut dokter rehab medik itu sebelum I'm not ini ya, I'm not a doctor. Jadi ini hanya menceritakan apa yang gua dengar dari mereka. Ya, Ya, jadi kalau menurut dokter rehab medik, kalau derajatnya di bawah 20 masih bisa dikoreksi dengan exercise, hmm, exercise khusus skoliosis. hmm, Tapi kalau udah lebih dari 20 derajat perlu pakai brace. hmm. Itu kalau dokter rehab medik. Nah, kalau dokter ortopedi itu 30 derajat, Tegal ya ya, well, lumayan ya. well, I'm not a doctor, so Iya, I iya, can iya, iya, comment iya. on that. Iya, iya, Tapi iya, iya. as a parent, seandainya gue punya anak yang mengalami kondisi yang begini, ya gue akan mengikuti yang dokter rehab medis sih. Iya dong kok. LJ juga sih.
LJ Iya, juga sih, mohon maaf nih, sebenarnya aku juga bukan dokter ya, tapi kalau iya, misalnya kayak dokter bilang aku harus nunggu sampai beberapa derajat lagi baru itu juga masih diobservasi ya. Halo, I cannot wait. Maksudku untuk 1 derajat itu berharga gitu, untuk ngebalikinnya itu, untuk mengkoreksinya it takes time. Dan iya, posisi anak aku udah kayak gimana nanti iniannya 30 derajat harus nungguin. Wah, kalau aku sih nggak bisa sih. Nggak bisa sih aku. Kalau aku ada yang salah kayak gitu, lebih baik heeh, kalau aku tuh seawal apa nih yang mungkin bisa ya. kita apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahkan mengkoreksi itu, Iya, iya, gitu. I Maksudnya agree secepat with that. mungkin ya kok. Apalagi Yes, kalau misalnya dia tuh di posisi yang itu lagi masa pertumbuhan kok, 13 iya, tahun. Masih iya, iya, bertumbuh, mau cowok mau cewek ya. Ih, itu kan membuat dia itu menurut aku ya, kalau spine yang normal kan lurus nih tumbuh ke atas. mhm, Kalau dia ini, artinya kan berarti tinggi badan dia cenderung berkurang, iya nggak kok sebenarnya? Karena tulangnya kan melengkung atau oh tulangnya iya, iya, melintir iya, tuh gitu. make Maksudnya sense juga tidak sih. mencapai tinggi yang optimal, yang Heeh, normal, kalau seandainya iya, dia berdiri tegap kayak gitu. mhm, mhm. Dan nanti takutnya beberapa, sport atau beberapa kegiatan dia nggak bisa ikutin atau nggak nyaman kalau seandainya posisi badannya seperti itu, Oh iya, 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 gitu. kalau kalau udah ada skoliosis begitu memang disarankan olahraganya yang balance, LJ. Hmm, Jadi misalnya kayak bowling, udah nggak disarankan. hmm. Kayak bowling, terus kayak apa ini, panah. Tenis atau apa gitu Panah, ya, iya pokoknya yang yang memegang misalnya satu heeh sisi yang heeh, yang dominan hanya saja satu gitu, sisi. Iya iya heeh, iya. apalagi kalau bebannya berat gitu, Iya 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 kayak iya iya. bowling tadi. Iya iya iya. Jadi ada olahraganya yang berbeda sih, dan Mhm. Nah, makanya itu kan juga cukup menjadi sebuah batasan kalau misalnya anak Bapak Ibu itu, suka dengan olahraga tertentu gitu ya, pokoknya lebih baik mencegah sih kalau LJ ya. Balik iya, lagi ke Dad Mom gimana, nanti boleh komen ya di bawah gitu, mungkin ada pengalaman mengenai anaknya, yang skoliosis gitu atau, bentuk-bentuk tulang punggung yang mungkin bisa dibilang nggak normal, either, melengkung ke depan ataupun juga ke belakang kayak gitu. Setahu aku istilahnya itu adalah lordosis dan juga kifosis kayak gitu. Jadi, ya nanti boleh komen, boleh share-share juga, siapa tahu nih di sini ada pendengar kita, Datmam yang lebih berpengalaman loh kok. mhm, 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 Iya kan? Jadi boleh iya, banget share dan yang pasti sharing, teman-teman Datmam itu bisa membantu kita as parents, juga bisa membantu Datmam lainnya. So please kalau seandainya kamu punya pengalaman, eee, nggak usah malu, disamarin juga nggak masalah ya, yang mhm, penting mhm, apa sih dari experience, Datmam ini yang mungkin bisa membantu kita as parents sama teman-teman, Datmam lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama. betul, memberikan Gitu. awareness dan juga Yes, inspirasi bagi yes, kita lainnya. benar, benar banget, boleh sekedar cerita mau curhat aja tanpa solusi juga boleh ya, kok ya? Juga Boleh, boleh, kalau boleh, itu membuat nyaman, it's okay. Itu sebuah acceptance loh, untuk, That Mom cerita, itu LJ tepuk tangan sih. Karena buat Anda untuk cerita itu kita tahu itu sesuatu yang nggak mudah ya. So I really appreciate, I dan Koal itu appreciate banget karena dengan That Mom itu mau cerita, itu artinya fase 1 untuk menerima itu udah That Mom lakuin dan itu keren banget. Itu udah keren banget. Itu ya, keren banget. Yes. yes. Dan kalau juga mau konsul juga bisa ke gua gitu, atau ke Yes, boleh. yang konselor lain juga. Yes, boleh tanya. Kalau ini LJ langsung spesifik aja, langsung aja DM, Bapak Aldian Prakoso ya. Karena mungkin Datmam merasa bersalah, itu harus diterima loh, Datmam. Perasaan bersalah itu, dan aku tahu untuk pergumulan rasa bersalah itu mungkin takes years. Dan kalau seandainya Datmam bisa ketemu dengan pihak ketiga ataupun juga profesional yang bisa membantu Datmam untuk mengerti, mensupport anak dari Datmam, itu akan lebih baik sih. Menurut LJ seperti itu ya. Yes. Gitu. Dan berarti kita wrap up episode kita sekarang ya kok ya. Yes. Thank you so much. Jangan lupa Oke. komen. Datmam, thank you banget udah dengerin episode kita yang ini. Kita ketemu di episode lainnya, episode berikutnya yang lebih seru lagi.